Shalom saudara-saudari yang terkasih, dimanapun Anda berada, selamat pagi. Kiranya Tuhan tetap memberkati saudara sekalian dimanapun kita berada, walaupun kita tidak bersama-sama beribadah dalam satu tempat. Pagi hari ini, mari kita mengambil saat teduh, menenangkan hati kita, mengucap syukur untuk setiap kebaikannya dalam hidup kita. Mari mempersiapkan hati untuk bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Firman Tuhan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, sebab Ia adalah Allah yang sungguh luar biasa. Dan betapa kita kagum akan Engkau ya Allah, betapa kami mengagumi Engkau Tuhan. Kau sungguh indah, Kau sungguh indah, tiada semua yang
kuasa Tuhan, Allah Khalik langit dan bumi. Pagi hari ini kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami Bapa. Kiranya Engkau yang memimpin ibadah kami Tuhan, dan biarlah hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan ya Allah. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sidang jemaat yang terkasih, tema pada bulan ini adalah kesatuan, kerukunan, dan sejenis itu. Saya rindu untuk mengajak sidang jemaat di rumah, mungkin ada yang beribadah dengan keluarganya, rekannya, atau siapapun itu. Kita boleh bergandengan tangan, kita akan menyanyikan nyanyian pujian nomor 173, Satu Kita Sekalian. Satu kita sekalian, kasih Tuhan menyatukan, bersatulah kita dalam roh Tuhan. Satu kita sekalian, mari nyanyi sekalian, kasihnya kita rasakan, bergandengan tangan kita nyatakan. Satu kita sekalian, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ya kemana juga ku mengikutnya. Ya kemana juga ku mengikutnya. Amin. Sidang jemaah, banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, dan persoalan-persoalan yang kita hadapi sekarang mungkin membuat kita tidak berdaya, bisa juga membuat kita merasa tidak layak, tidak berarti. Namun firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11 berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Mari kita mengimani ayat ini sembari mengucap syukur, sebab Ia telah menenun kita sedemikian rupa, dan kehidupan kita, walaupun kita merasa tidak berarti di dunia ini, tapi di matanya Engkau berharga. Kita boleh mengambil saat untuk berdoa sebentar, boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Di atas segala persoalan kita, Ia adalah Allah yang tidak pernah melepaskan tangannya, dan kita berharga di matanya. Silakan ambil saat teduh, saat untuk berdoa mengucap syukur. Dan dahsyatnya Tuhan, kejadian
Shalom, selamat pagi, salam sukacita bagi kita semua, Jemaat Bethlehem yang terkasih dan para pemirsa yang sedang menyaksikan tayangan pada pagi hari ini. Kita sungguh bersyukur karena kita sudah berada di minggu yang kedua di bulan Juli ini. Dan di minggu kedua ini kita akan mendalami satu bagian yang luar biasa yang berjudul Yesus Jawaban Kerukunan. Sekali lagi, tema pada minggu yang kedua ini adalah Yesus Jawaban Kerukunan. Diambil dari Kisah pasal 2 mulai ayat 41 sampai 47. Mari bersama-sama kita berdoa dan memohon pimpinan Tuhan sebelum kita mendalami bagian ini. Terima kasih Bapa Surgawi karena kebaikan-Mu, kasih-Mu, dan kemurahan-Mu saja kami boleh ada sebagaimana kami ada, dan kami juga boleh menikmati kasih dan hadirat-Mu pada pagi hari ini, di mana kami boleh menikmati persekutuan yang indah melalui media online ini, untuk kami bisa memuji, membesarkan Engkau, bahkan terlebih mendengarkan suara firman-Mu. Kami mohon Engkau berbicara kepada kami, menguduskan hidup kami, dan memeteraikan kebenaran firman Tuhan yang kami akan dalami pada kesempatan pagi ini. Terpujilah Engkau Bapa, kami siap, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita, diambil dari Kisah pasal 2 ayat 41 sampai 47. Firman Tuhan berkata demikian. Orang-orang yang menerima perkataan itu, mereka memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan
tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih jemaat Bethlehem yang ada di rumah dan semua pemirsa yang sedang menyaksikan tayangan pada pagi hari ini. Kalau kita melihat seluruh rangkaian kebenaran firman Allah, sejak awal Allah sudah menetapkan manusia untuk hidup bersama dan rukun. Manusia diciptakan untuk saling mengasihi, menjaga, membantu, menolong, dan bertolong-tolongan dalam segala hal. Dan apa yang Tuhan telah buat kepada manusia itu membuktikan bahwa kasih-Nya dicurahkan kepada mereka, supaya mereka mengalami kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Nah, sebenarnya kebersamaan semacam ini seharusnya lebih kuat hubungannya antar sesama orang percaya. Ya, karena kita tidak hanya sebagai orang yang sudah diselamatkan, tetapi kita dipersatukan dalam satu bangunan yang indah, yaitu tubuh Kristus. Itulah sebabnya sebagai tubuh Kristus, kita patut menyenangkan hati Tuhan dengan hidup bersama dan rukun. Kalau saudara perhatikan di dalam Kisah pasal 2, mulai ayat 41 sampai 47, ya, bagian ini sudah banyak sekali dikhotbahkan, diseminarkan, dan bahkan menjadi bahan yang utama dalam pelayanan kelompok-kelompok kecil dalam berjemaat. Namun saya rindu kita semua dapat membuka bagian ini dan mendalami bagian ini, karena di satu sisi bagian ini sangat kuat sekali menekankan tentang kerukunan. Itulah sebabnya pada kesempatan pagi ini saya rindu kita boleh mendalami bagian ini berkaitan dengan Yesus jawaban kerukunan. Ya, Yesus jawaban kerukunan. Inilah yang ditampilkan oleh jemaat mula-mula yang di dalamnya orang-orang yang sudah bertobat dan mengalami kelahiran kembali dalam iman kepada Kristus dan membangun kehidupan yang harmonis, yang rukun, yang satu. Dan Alkitab berkata bahwa mereka sehati dan sepenanggungan dalam segala hal. Dan saya rindu dengan kebenaran pada pagi hari ini menolong kita untuk melihat bahwa kerukunan sangatlah penting dan ditekankan oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Kisah pasal 2 ini, jemaat mula-mula mereka terpanggil untuk menciptakan suatu suasana hangat, suatu suasana yang sungguh-sungguh peduli terhadap orang lain, suatu suasana di mana mereka membangun kebersamaan yang landasannya, ya, adalah kasih Tuhan, kasih Kristus, dan mereka mempraktekkan kehidupan yang serupa dengan Kristus. Kalau kita bisa bandingkan dengan Roma pasal 8 ayat 29, kita akan temukan di situ bahwa tujuan agung Tuhan menempatkan hidup kita adalah supaya di muka bumi ini adalah supaya kita serupa dengan Yesus Kristus. Inilah yang ditekankan di dalam bagian ini, dan inilah gereja yang sungguh-sungguh sehat, yang menekankan kebenaran dan hidup membangun hubungan antar sesama anggota. Demikian di dalam keluarga, tanpa kerukunan akan terjadi perceraian. Dalam berjemaat demikian, tanpa kerukunan akan jadi perselisihan dan perpecahan. Mari kita lihat bagian ini di dalam Kisah pasal 2, ya, ayat 41 sampai 47. Pertanyaannya kepada kita saudara, Bapak Ibu yang terkasih, yang ada di rumah yang sedang menyaksikan bagian ini. Bagaimana supaya kita bisa mengalami dan menjaga kerukunan seperti yang dilakukan jemaat mula-mula? Sekali lagi, bagaimana
supaya kita bisa mengalami dan menjaga kerukunan seperti yang dilakukan jemaat mula-mula. Yang pertama, kalau kita lihat di dalam ayat 42, firman Tuhan berkata begini, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara, yang pertama dikatakan dalam bagian ini, bagaimana supaya kita bisa mengalami dan menjaga kerukunan seperti yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Pertama-tama Alkitab memberitahu bahwa firman Tuhan dan doa harus mendarah daging dalam hidup kita. Sekali lagi, firman Tuhan dan doa harus mendarah daging dalam hidup kita. Inilah yang diperlihatkan atau ditampilkan oleh kehidupan jemaat mula-mula. Alkitab berkata bahwa firman dan doa mendarah daging dalam hidup mereka. Kalau kita lihat istilah mendarah daging berarti meresapi sampai ke dalam hati. Dan atau menjadi kebiasaan. Atau istilah lain yang saya bisa katakan dalam bagian ini bahwa menghidupi. Itulah yang dimaksud dengan mendarah daging. Pertanyaannya, apa yang dihidupi? Apa yang diresapi dalam hati? Apa yang dijadikan kebiasaan itu? Kalau kita lihat di dalam ayat 42, yang dijadikan kebiasaan, diresapi dalam hati, dihidupi oleh jemaat mula-mula adalah firman dan doa. Sekali lagi, firman dan doa. Makanya kalau kita lihat jemaat mula-mula, mereka kompak. Mereka mampu menjaga kebersamaan dengan penuh kesukacitaan. Ini dibuktikan dengan ayat 42a. Firman Tuhan berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ini artinya bahwa jemaat mula-mula, mereka setia menjadi murid Tuhan. Ya, mereka setia menjadi murid Tuhan. Mereka setia dimuridkan. Mereka bertekun dalam pengajaran sehingga mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dan selalu mencari yang namanya dikatakan dalam bagian ini kebenaran. Mereka mampu bersama, sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan yang sama, yaitu membangun tubuh Kristus. Walaupun mungkin mereka berbeda latar belakang hidup, kesukaan, hobi, kebiasaan, ya, perilaku, tetapi mereka berkomitmen sebagai murid Kristus. Ya, mereka berkomitmen untuk bisa menjadi pribadi yang dididik dalam kebenaran, sehingga menciptakan suatu suasana damai dan kebahagiaan. Inilah yang diperlihatkan oleh jemaat mula-mula. Jadi tidak hanya jemaat mula-mula setia menjadi murid Tuhan, Alkitab berkata bahwa mereka setia dalam persekutuan ibadah. Mereka menunjukkan kepatuhan kepada Kristus dengan berkumpul memuliakan Tuhan. Walaupun mereka harus menghadapi kesulitan-kesulitan dan hidup mereka mungkin ada dalam ancaman, tetapi persekutuan satu atau seorang dengan yang lain menjadi prioritas dalam hidup mereka, ya, menjadi dasar di mana mereka saling menguatkan dan menghibur satu dengan yang lain. Inilah yang menjadi kekuatan dari gereja mula-mula, bahwa firman Tuhan dan doa dihidupi dalam hidup mereka, atau yang dikatakan dalam bagian ini mendarah daging dalam hidup mereka. Mereka selalu mengutamakan hubungan satu dengan yang lain dalam persekutuan. Kenapa mereka melakukan hal demikian? Karena mereka yakini bahwa ibadah menjadi murid adalah perintah Tuhan yang harus dihidupi. Sehingga mereka kuat dalam firman dan doa. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan,
Bagaimana dengan hidup kita sekarang ini? Apakah firman dan doa telah mendarah daging dalam hidup kita? Apakah di dalam rumah tangga kita atau di dalam berjemaat kita, firman dan doa menjadi landasan yang kuat dalam hidup kita? Kenapa saya bertanya demikian? Karena hal ini penting. Karena kalau kita tidak kuat dalam firman dan doa, maka baik rumah tangga maupun berjemaat akan terjadi suatu keadaan kehidupan yang sungguh-sungguh tidak memuliakan nama Tuhan. Walaupun mungkin kita rutin dalam bersekutu, tapi kalau tidak didasarkan pada firman dan doa, semua akan menjadi sia-sia. Jangan sampai firman Tuhan dan ketekunan berdoa hanya di kulit saja. Maksudnya hanya di mulut saja atau sekedar membaca serta sepintas dalam kita berdoa. Jadi tidak datang dari luapan hati yang rindu akan Tuhan. Dan ini akan berakibat pada kita memiliki kedangkalan rohani. Ketika terjadi gesekan satu dengan yang lainnya, terjadilah pertengkaran dan berujung pada perpecahan. Dan inilah yang disampaikan oleh jemaat mula-mula kepada kita dalam Kisah pasal 2 ini. Dan ini sama yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, di mana Paulus menyurati mereka supaya mereka menjaga kebersamaan sebagai tubuh Kristus, supaya tidak terjadi perpecahan dalam pelayanan, termasuk tidak terjadi perceraian dalam berkeluarga. Mengapa? Karena firman dan doa sesungguhnya ketika dihidupi akan membawa kebiasaan yang akan memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan, dan akan menolong kita untuk menjaga keharmonisan baik dalam berkeluarga maupun dalam berjemaat. Mari jemaat Bethlehem dan semua pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, arahkan hati kita dan pikiran kita supaya seperti jemaat mula-mula menjadikan firman Tuhan dan doa mendarah daging dalam hidup kita. Aplikasinya dalam bagian yang pertama ini, bila hidup kita sudah dibaharui oleh Roh Kudus, maka firman dan doa dihidupi. Terciptalah kerukunan. Yang kedua, mari kita lihat di dalam ayat 44 sampai ayat 46. Bagaimana supaya kita bisa mengalami dan menjaga kerukunan seperti yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Di dalam ayat 44 firman Tuhan berkata demikian. Dan semua yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Alkitab berkata, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Yang kedua, firman Tuhan berkata dalam bagian ini, bagaimana supaya kita bisa mengalami dan menjaga kerukunan seperti yang dilakukan jemaat mula-mula. Alkitab memberitahu di sini, milikilah kerendahan hati seorang akan yang lain. Ya, miliki kerendahan hati. Kenapa bicara tentang kerendahan hati? Apakah tidak ada yang lain? Haruskah kerendahan hati yang dikedepankan sehingga mampu menjaga kerukunan yang dikehendaki oleh Tuhan? Apakah demikian? Coba perhatikan dengan teliti apa yang dilakukan dan dibangun oleh kehidupan jemaat mula-mula. Jawabannya adalah kerendahan hati. Apa yang bisa kita dalami dalam bagian ini? Kalau kita lihat dalam bagian ini, ayat 44a dikatakan, dan semua yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Ya, dan
segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Lihat ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Dan lihat di bagian terakhir dalam ayat 46. Bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Jadi kalau kita perhatikan di dalam bagian ini, kerendahan hati adalah perintah Tuhan. Kenapa perintah Tuhan? Implementasinya kita bisa lihat di dalam bagian ini. Berkaitan dengan kerendahan hati adalah mereka saling akrab. Sehati satu dengan yang lainnya. Ya, ini yang kita lihat. Walaupun mereka setiap orang memiliki mungkin kapasitas yang berbeda-beda yang diberikan oleh Tuhan, tapi mereka mampu menyatukan demi kemuliaan Allah. Pasti mereka ada kekurangan dan kelebihannya, tetapi mereka dapat menerima satu dengan yang lainnya. Dan ini membuktikan bahwa mereka ada dalam kerendahan hati. Ya, mereka ada dalam kerendahan hati. Dan kerendahan hati ini adalah karakter yang sudah diperlihatkan oleh Tuhan kepada kita melalui pribadi Yesus Kristus. Di mana dia boleh merendahkan dirinya, taat sampai mati di kayu salib, hanya untuk menyelesaikan kehidupan kita supaya dituntaskan bersih di hadapan Tuhan dan layak untuk menjadi anak-anak Tuhan. Inilah yang dimaksud dengan kerendahan hati. Jadi implementasi dari kerendahan hati adalah akrab, satu hati kata Alkitab di sini. Ya, mereka bersatu dan juga dengan tulus hati. Dan ini yang Tuhan inginkan, rindukan supaya terjadi dalam pelayanan gereja zaman sekarang ini. Termasuk kita semua yang ada di Bethlehem dan para pemirsa yang menyaksikan tayangan hari ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, selain kerendahan hati adalah perintah Tuhan, Alkitab berkata di sini bahwa memahami kebersamaan yang sesungguhnya adalah bukti dari kerendahan hati. Salah satu pemahaman kebersamaan itu adalah menyadari bahwa kita adalah satu keluarga, yaitu orang-orang yang sudah ditebus dan dibenarkan oleh darah Kristus, sehingga kita menjadi satu bangunan yang rapi tersusun, yaitu tubuh Kristus. Jadi kalau kita bandingkan dengan 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19 dan Roma pasal 12 ayat 4 sampai 5 dan 27, kita akan temukan di situ bagaimana tubuh Kristus mereka tersusun dengan rapi, yang di dalamnya ada batu penjuru yang sungguh menjadi kunci kesuksesan dari bangunan ini, kekokohan, keutuhan dari bangunan ini. Dan batu penjuru yang dimaksud dalam bagian itu adalah Yesus Kristus. Jadi jemaat mula-mula di sini memahami akan hal ini. Itulah sebabnya mereka menanggalkan yang namanya keegoisan atau mementingkan diri sendiri atau kelompok. Karena keegoisan adalah sifat yang sangat merusak kerukunan. Keegoisan adalah sifat yang sangat merusak kebersamaan. Orang tidak akan mungkin bersatu kalau ada keegoisan di dalamnya. Makanya memahami kebersamaan yang sesungguhnya ini sangat penting berkaitan dengan kerendahan hati. Jadi orang yang tidak mampu memahami kebersamaan berarti dia dikategorikan sebagai orang yang mementingkan diri sendiri, atau dengan kata lain dia sombong. Ini sangat berbahaya dalam satu pelayanan gereja Tuhan ketika ada kepentingan-kepentingan tertentu dalam pelayanan. Ya, mari kita bangun. Ini saatnya bagi kita untuk mengedepankan kerendahan hati dalam segala hal, baik dalam membangun kehidupan keluarga maupun dalam
kita berjemaat. Karena kalau dari keluarga kita sudah membangun kerendahan hati, maka ke jemaat, termasuk ke masyarakat umum, kita akan mampu menjaga hubungan dengan orang lain. Kebersamaan akan dikedepankan dan menjadi satu pokok yang penting dalam hidup kita, sehingga kita mampu menjaga kedamaian dan kerukunan yang dikehendaki oleh Tuhan. Tanamkan dalam hidup kita kerendahan hati dan implementasikan dalam hidup kita, karena kerendahan hati adalah perintah Tuhan. Kerendahan hati adalah bagian yang penting yang berkaitan dengan kebersamaan yang sesungguhnya, dan kita perlu menanggalkan keegoisan supaya kita bersama terjaga, terbangun dalam kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Yang aplikasi yang kedua di dalam bagian ini, kerendahan hati adalah karakter Tuhan. Pakailah, maka hidup kita berguna. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, baik di keluarga, di jemaat, atau bergereja, di pekerjaan, di masyarakat, di mana saja, pakailah kerendahan hati. Kedepankanlah kerendahan hati. Karena hal ini bukan hanya bermanfaat, bukan hanya berguna, tetapi melalui kerendahan hati kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, Yesus dimuliakan. Amin. Amin. Ini yang saya rindu, supaya jemaat Bethlehem dan kita semua sama-sama memiliki kerendahan hati seorang akan yang lain. Yang ketiga, bagian yang ketiga dikatakan dalam bagian ini, bagaimana supaya kita bisa mengalami dan menjaga kerukunan seperti yang dilakukan jemaat mula-mula. Alkitab berkata yang ketiga di dalam ayat 43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ayat 47, dan mereka disukai semua orang sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang ketiga adalah pastikan tujuan kerukunan Yesus Kristus. Sekali lagi, pastikan tujuan kerukunan adalah Yesus Kristus. Disinilah klimaks dari kerukunan itu, ya, yaitu Tuhan Yesus dimuliakan. Amin. Tuhan Yesus dimuliakan. Memang kalau kita mengukur kualitas kerohanian seorang tidak gampang. Mengapa tidak gampang? Karena hanya Tuhan Yesus yang dapat mengetahui secara pasti tentang kualitas baik kehidupan kerohanian seorang maupun kualitas-kualitas yang lain dalam kehidupan seorang. Kalau kita manusia tidak dapat melihatnya dengan benar, dan semua yang kita pandang terhadap sesama tidak selalu tepat, dan banyak yang melenceng dari apa yang kita ketahui. Makanya butuh fondasi yang kokoh yang dibangun dalam hidup orang percaya, yaitu Kristus. Kalau Kristus yang kita jadikan sebagai fondasi dalam hidup kita, maka akan tercipta suatu bangunan yang kuat dan tidak dapat digoyahkan apapun. Itulah tubuh Kristus. Kalau di dalam tubuh Kristus, orang-orang percaya, jemaat Tuhan yang ada dalam satu pelayanan gereja, melandaskan, mengokohkan Kristus sebagai fondasi yang kuat, maka gereja itu akan kuat, gereja itu akan maju, gereja itu akan berkembang, gereja itu akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Seperti yang sudah disampaikan dalam ayat 43 dan ayat 47. Rasul-rasul kata Alkitab, mereka memberitakan firman, ya. Mereka sungguh-sungguh membuat mujizat yang banyak, sehingga banyak orang, ayat 47 berkata, diselamatkan. Tiap-tiap hari ada orang yang
bertobat dan datang kepada Tuhan. Ini artinya bahwa dalam satu pelayanan gereja, kerukunan dapat tercipta, tercapai tujuannya jika semua anggota mereka melekat erat dengan Tuhan dan menjadi satu-satunya Allah yang memiliki kehidupan yang indah dan kita seirama dan menjadi serupa dengan Dia. Berarti kita memiliki karakter, sekali lagi seperti yang sudah saya sampaikan dalam bagian yang kedua, karakter Kristus. Sehingga tujuan kerukunan yang seharusnya membuat tentram, damai, itu akan tercipta dalam hidup kita. Sehingga kita bukan menjadi orang yang tidak dikenal, tetapi kita saling mengenal satu dengan yang lain. Sehingga Alkitab berkata di sini, kita sehati, kita sepikir, kita tulus hati, bersama-sama bergembira, dan bersama-sama bertekun dalam firman dan doa. Semua orang yang percaya kepada Kristus adalah satu keluarga. Efesus 2 ayat 19 berkata demikian. Jadi tidak boleh ada orang yang merasa lebih memiliki satu dengan yang lain dan menganggap orang lain adalah orang yang tidak memiliki apa-apa atau menjadi seorang pendatang. Kita semua adalah bangunan yang sama, yang rapi, tersusun, yaitu umat Tuhan, tubuh Kristus. Kristus adalah gembala dan kita adalah jemaatnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kerukunan dilandaskan pada Yesus Kristus, maka tidak akan terjadi yang namanya perpecahan. Kalau kerukunan dilandaskan pada Yesus Kristus, maka akan terjadi dalam satu pelayanan itu, satu gereja itu adalah kedamaian, sukacita, dan setiap jemaat pekerjaan Allah diberkati oleh Tuhan. Ya, demikian dalam keluarga. Kalau Yesus menjadi tujuan dalam kita membangun bahtera rumah tangga, maka kerukunan, keharmonisan, dan sukacita dilimpahkan bagi tiap-tiap keluarga. Saya percaya kita semua, keluarga Kristen, maupun semua jemaat Bethlehem ada dalam bagian ini. Kita memiliki tujuan yang sama dalam membangun kerukunan, mewujudkan kedamaian dan sukacita surgawi. Mari melalui hidup kita pastikan tujuan kerukunan adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan hindari hal-hal yang berkaitan dengan konflik dan pertengkaran yang sia-sia, sehingga banyak orang menyaksikan kemuliaan Allah di atas gereja Tuhan. Bagian yang ketiga aplikasinya, jika semua kita serupa dengan Kristus, maka kerukunan dan kesatuan selalu nyata. Jadi ada 3 hal penting yang perlu kita lihat di dalam bagian ini. Dalam Kisah pasal 2 ayat 41 sampai 47. Yesus Kristus jawaban kerukunan. Yang pertama, firman dan doa harus mendarah daging dalam hidup kita. Yang kedua, milikilah kerendahan hati. Dan yang ketiga, pastikan tujuan kerukunan adalah Tuhan Yesus Kristus. Kesimpulannya dalam hidup kita adalah, mari Bapak Ibu jadikan landasan yang utama, pokok dalam hidup kita, Yesus Kristus. Supaya segala sesuatu yang kita kerjakan dan lakukan memuliakan nama Tuhan dan menghasilkan kerukunan. Tuhan memberkati kita semua. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kesempatan pagi hari ini kami sudah mendalami kebenaran firman Tuhan. Meteraikan dalam jiwa dan hati kami. Kami berdoa bagi seluruh jemaat yang sudah mendengarkan. Tuhan memberkati hati mereka. Tuhan memberkati keluarga mereka. Tuhan memberkati segala aktivitas mereka. Tuhan memberkati supaya dapat tercipta kerukunan yang membawa kebahagiaan satu dengan yang lainnya. Kami juga berdoa yang dalam keadaan yang sakit Tuhan pulihkan. Dalam keadaan yang mungkin bergumul dengan pergumulan dan persoalan-persoalan hidup, Tuhan biarlah Engkau beri jalan keluar dalam hidup mereka.
Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Terpujilah Engkau. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan. Berkatilah dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Atas nama gereja, saya sebagai Gembala Sidang mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang pada minggu yang akan berjalan ini berulang tahun. Doa kami kiranya sukacita, damai sejahtera, dan berkat dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai dan menaungi setiap kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Tuhan memberkati. Dan juga gereja mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak, Ibu, Saudara sekalian dan persembahan persepuluhan yang boleh diberikan dan disalurkan melalui Gereja Baptis Indonesia Bethlehem. Dan itu semua adalah berkat dari Tuhan untuk digunakan, dipakai dalam pekerjaan Tuhan di Bethlehem. Terima kasih juga sudah setia dalam mendengarkan dan menyaksikan ibadah online gereja kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari Bapak Ibu kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Anugerah dari Allah Bapa, kasih dalam Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya.
Yesus memberkati.